Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Bapak Ibu sekalian, ya teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas project based learning. Project based learning, kenapa harus project based learning? Sedikit cerita Bapak Ibu, kemarin saat pretest PPG Daljab itu saya banyak menemukan soal-soal tentang project based learning. Kemarin kebetulan saya mengampu bahasa Inggris SMK ya. Itu banyak yang muncul mengenai metode-metode pembelajaran, dan yang paling banyak muncul adalah tentang project based learning. Oke. Nah, apa sih project based learning ini ya? Project based learning adalah salah satu metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media pembelajaran. Seperti judulnya ya Bapak Ibu, teman-teman. Jadi judulnya adalah project, ya tentu nanti pada ininya metodenya itu menggunakan proyek atau kegiatan. Nah, tujuannya apa nih project based learning? Tujuannya yaitu agar siswa berkolaborasi. Jadi wajib berkelompok ini tidak bisa dilakukan oleh satu siswa atau satu orang atau satu mahasiswa ya. Jadi harus berkolaborasi, berkelompok, kemudian adanya gotong royong. Karena ini berkelompok, jadi nanti bekerja sama untuk melaksanakan atau membuat tugasnya, menyelesaikan tugasnya. Kemudian ada rasa empati dengan sesama. Nah, ketika dalam satu kelompok ini nanti anggota kelompoknya ternyata ada yang belum paham, maka harus diberikan penjelasan oleh yang anggota kelompok yang lebih paham. Jadi saling membantu. Next, nah ini ciri dari PBL ya. PBL ini ada pertanyaan esensial atau membimbing produk akhir. Nah, produk akhirnya itu berupa tulisan, lisan, visual, dan juga multimedia. Kemudian hasil pembelajarannya ini berupa produk atau proyek. Nah, berupa karya ilmiah, laporan data, poster seni, pertunjukan, drama, dan lain-lain. Nah, teman-teman sekalian, jadi PBL ini, project ini dilakukannya bukan hanya 1-2 minggu saja, tapi ini bisa berbulan-bulan atau menjadi proyek 1 semester. Jadi dilakukanlah beberapa tahapan. Tahapannya, langkah-langkahnya yaitu yang pertama yaitu menentukan pertanyaan mendasar. Nah, Bapak Ibu nanti memberikan pertanyaan yang mendasar yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, kehidupan contohnya BBM apa sih yang paling diminati oleh masyarakat sekarang? Nah, itu pertanyaannya. Pertanyaannya satu saja untuk semua kelompok. Kemudian sudah ada nih pertanyaannya, kita desain perencanaan proyeknya. Karena pertanyaannya adalah mengenai BBM yang paling diminati, maka perencanaannya kita harus melaksanakan survei. Surveinya kemana? Ke pom bensin yang terdekat. Ya, ingat Bapak Ibu, pom bensinnya yang terdekat ya, jangan terlalu jauh. Nah, tuh, kemudian menyusun jadwal. Siapa yang menyusun jadwal? Bapak Ibu guru, teman-teman sekalian. Jadi Bapak Ibu guru nanti menyusun jadwal kapan si anak ini nanti akan survei, kemudian juga langkah selanjutnya ya. Itu terjadwal sampai nanti di akhir akan ada presentasi. Kemudian memonitor kemajuan. Nah, tadi kan sudah dibuatkan jadwal. Si guru ini nanti Bapak Ibu guru menjadi fasilitator. Fasilitator nanti memonitor kemajuan proyek, apakah kelompok yang A ini sudah melakukan survei atau belum, kelompok B sudah sampai mana kemajuannya. Kemudian juga nanti ada bimbingan laporannya. Jadi guru ini membimbing. Nah, contohnya misalkan kalau di perguruan tinggi itu seperti skripsi ya Bapak Ibu. Jadi ada bimbingannya. Sudah sampai mana?
kemudian laporannya bagaimana. Nah, seperti itu. Nanti yang langkah selanjutnya itu menguji proses dan hasil belajar. Nah, guru nanti menguji prosesnya itu, oh ternyata kelompok ini nih surveinya tepat waktu, kemudian berapa kali survei, hasil datanya seperti apa, kelompoknya kompak tidak. Nah, hasilnya seperti apa nih? Nah, setelah hasilnya sudah jadi, siswa nanti membuat PowerPoint karena project based learning ini harus dipresentasikan ya teman-teman. Jadi nanti dibuatkanlah PowerPoint. Nah, setelah itu nanti evaluasi pengalaman. Nah, setelah di akhir nanti evaluasi pengalaman mulai dari survei sampai di akhir itu apa sih pengalaman yang siswa rasakan, pengalaman yang siswa dapatkan selama survei, selama pengolahan data dan lain sebagainya. Oke. Next. Nah, ini ciri dari project based learning ya. Nah, di sini ada kolaborasi, ada employability skills, ada community partners. Nah, di sini ada feedback and revision. Nah, jadi guru nanti memberikan revisi-revisi ketika si anak melakukan pengolahan data. Nah, nanti dibimbing oleh Bapak Ibu guru sekalian. Setelah jadi, nah nanti dibuatkan PowerPoint ya yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, nanti ada publicly presented product. Jadi nanti dipresentasikan. Nah, jangan lupa ketika pengolahan data itu sertakan juga diagramnya, tabelnya ya, Bapak Ibu. Nah, ini contoh dari diagram ya konsumsi BBM bersubsidi. Ini saya ambil contoh saja di tahun 2007 dan tahun 2008. Nah, ini jadi terlihat mana yang paling banyak ya konsumsi BBM-nya, apakah premium, apakah solar ya, apakah minyak tanah, kemudian totalnya berapa. Ini hanya contoh saja ya teman-teman. Diagramnya ini tujuannya agar nanti para pembaca, para pemirsa ini mengetahui gitu dengan mudah membaca diagram. Oh, yang paling banyak diminati, oh yang ini, yang sedang yang ini. Nah, seperti itu ya. Kemudian, nah ini dipresentasikan. Dipresentasikan tidak hanya oleh wakil kelompoknya saja. Jadi di dalam satu kelompok itu maju semua ketika presentasi. Ya, tidak ada misalkan kelompok A misalkan perwakilannya saja satu orang presentasi, tidak. Nah, buatkanlah PowerPoint, nanti satu kelompok maju, maju semua. Nanti ada yang menjadi moderator, ada yang menjadi pembawa materi atau presenter, kemudian ada yang menjadi notulen. Nah, notulen ini nanti tugasnya mencatat ya, mencatat pertanyaan-pertanyaan yang ada dari yang dikumpulkan dari pemirsa dari kelompok yang lain. Nah, nanti si kelompok yang lain ini dapat mengajukan pertanyaan kepada presenter, kepada yang sedang presentasi apabila ada hal yang kurang jelas. Nah, di sini guru sebagai fasilitator ketika nanti ada pertanyaan yang tidak menemukan titik temu, nah nanti guru ini menjadi penengahnya. Kan guru ini nanti sebagai pembimbing juga sudah paham isi dari laporan tiap-tiap kelompoknya masing-masing. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian teman-teman. Nah, itu akhir dari project based learning ini. Kemudian nanti catatan notulen ini diberikan kepada guru sebagai bahan pertimbangan penilaian apakah presentasinya memuaskan, apakah dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok lain ataukah tidak. Nah, seperti itu. Jadi selain ada penilaian dari Bapak Ibu sekalian, di sini juga ada penilaian proses sampai proses akhir presentasi. Oke, nah mungkin seperti itu Bapak Ibu sedikit penjelasan saya ya. Semoga dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, kemudian teman-teman sekalian ataupun juga bagi teman-teman yang sedang dalam perkuliahan,
keguruan itu mencari metode pembelajaran yang kira-kira tepat untuk melaksanakan proyek. Bisa disarankan ini menggunakan project based learning. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you very much. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa di subscribe ya Bapak Ibu teman-teman sekalian untuk mendukung kemajuan channel ini. Thank you, see you.